Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, NIM 19034037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang instrumen banjir. Baiklah, instrumen banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di seluruh dunia. Ini akan menyebabkan perilaku tidak aman bagi manusia dengan menyebabkan kematian, cedera, kerusakan, dan kerugian harta benda yang besar. Sistem peringatan dini harus mampu memberikan peringatan tepat waktu tentang bahaya yang akan segera terjadi, yang memberi waktu otoritas lokal untuk mempersiapkan tanggapan yang efektif. Ada kurangnya perhatian dalam substansi file. Sistem peringatan dini, meskipun teknologinya banyak tersedia, peringatan mungkin gagal menjangkau lokal. Otoritas dan kadang-kadang mungkin tidak dipahami karena alat peringatan yang tidak efektif atau tidak sesuai saluran komunikasi. Namun, dengan kemajuan teknologi menghasilkan alat yang sederhana dan berbiaya rendah itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Struktur dasar sistem pemantauan banjir diilustrasikan pada gambar 1. Diagram blok menunjukkan sistem terdiri dari sensor sklar apung, pengontrol audio UNO, modul GSM, dan telepon genggam. 3 sensor skala apung digunakan untuk membedakan tingkat eksklarasi. Data dikirim oleh sensor ditangani oleh pengontrol audio UNO. Pengontrol audio UNO telah diprogram untuk input yang berbeda dan mengirim keluaran yang berbeda melalui pin transmisi. Perintah dikirim menggunakan program compiler C dengan relevan perintah AT. Output yang dikirimkan dari pengontrol audio UNO disampaikan melalui modul GSM. Kemudian SMS alarm dikirim ke masing-masing pengguna. Penggunaan menerima SMS berbeda tergantung pada level sensor deteksi. Jaringan GSM dimanfaatkan untuk menyampaikan data pada band yang berbeda data kepada pengguna melalui alarm SMS. SMS melalui jaringan GSM telah terbukti dapat diandalkan karena karyanya pada band yang berbeda dan dapat dikirim atau diterima meskipun saluran telepon macet. Ini juga memiliki keuntungan mengirim data ke banyak pengguna. Selanjutnya adalah implementasi perangkat keras. Dalam pengembangan alat pemantau banjir digunakan komponen-komponen berikut ini: Arduino papan microcontroller berdasarkan ATmega 328, modem GSM, sensor sklar apung (SSV50 series) dan liquid layar kristal M1632 LCD. Rangkaian listen perangkat keras ditunjukkan pada gambar 2. Ketiga sensor sklar apung terletak di area terpilih yang ditentukan oleh pengguna. Sebagai persyaratan, sensor ini digunakan untuk mengukur ketinggian air baik dalam kondisi aman maupun di zona risiko tinggi. Sistem yang dirancang mampu mengidentifikasi 5 kondisi berbeda. Denyut listrik dihasilkan saat mendeteksi adanya air. Operasi dimulai dengan pengumpulan data dari sensor sklar apung dan kemudian diteruskan ke mikrokontroler audio UNO. Mikrokontroler menganalisa data waktu nyata dan membandingkan dengan nilai yang ditentukan. Output yang disajikan dalam SMS dan juga ditampilkan di layar LCD. Pemrogram bagian untuk mikrokontroler menggunakan Integrated Development Environment atau IDE yang ditulis dalam Java, yaitu berdasarkan proyek kabel. Lingkungan pemrograman open source. Gambar 3 menunjukkan prototipe sistem pemantauan banjir. Prototipe sistem pemantauan banjir terdiri dari 2 bagian, yaitu penerima dan pemancar. Bagian pemancar berfungsi untuk mengirim dan menampilkan data dari sensor, sedangkan bagian penerima menerima data dari bagian pemancar dan dikirim ke bagian perangkat yang mendukung telco SIM lokal. Semua proses pemantauan dilakukan dengan menggunakan prototipe tangki air. Ketinggian air di tangki dengan sensor harus dikalibrasi agar dapat
lebih banyak hasil akurat. Proses pemantauan dilakukan pada waktu dan cuaca yang berbeda untuk menguji prototipe efisien di segala kondisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.